Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Aisyah dari kelas PBI 1C dengan NIM 12140422478. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu dosen pengampu tentang keterlambatan dan kelalaian saya atas pengumpulan tugas video presentasi ini dikarenakan saya kurang memahami dan saya kurang detail membaca pernyataan yang telah Ibu tuliskan di dalam Google Classroom. Sehingga saya hanya mengumpulkan PPT-nya saja tanpa video pembelajaran karena salah paham. Jadi bukan salah paham sih tepatnya, lebih ke salah saya kurang teliti dan kurang detail. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu tentang video pembelajaran atau video presentasi tentang materi saya, yaitu wawasan nasional sebagai geopolitik Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas tentang wawasan Nusantara. Jadi kita artikan dulu wawasan Nusantara. Jadi wawasan atau wawas berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata wawas yang artinya tinjauan. Wawasan juga bisa diartikan sebagai cara pandang. Kemudian ada Nusantara, berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yaitu sebuah kepulauan, maksud saya sebuah wilayah yang memiliki kepulauan atau sebuah kesatuan pulau. Nah, ada juga antara. Antara adalah kata hubung, yaitu di antara dua hal. Jadi sesuatu yang diapit maksud saya sesuatu yang diapit oleh dua hal. Itu pengertian dari antara. Jadi wawasan Nusantara adalah tinjauan atau cara pandang seseorang, tinjauan atau cara pandang mengenai sebuah kesatuan wilayah atau kesatuan pulau yang berpatokan kepada tujuan nasional atau tujuan sebuah negara. Nah, jadi itu pengertian singkat tentang wawasan Nusantara. Ada juga beberapa versi tentang pengertian Nusantara, wawasan Nusantara. Ada 3 versi. Yang pertama dari GBHN atau Garis Besar Haluan Negara pada tahun 1998. Mereka berpendapat bahwa wawasan Nusantara itu cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada juga versi kedua menurut Lemnahas atau Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1999 yang mereka berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang heterogen dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan kesatuan bangsa atau persatuan kesatuan wilayah demi mencapai tujuan nasional. Kemudian yang terakhir ada versi dari Profesor Dr. Wan Usman. Beliau berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, tentang diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan atau sebagai negara maritim dalam aspek kehidupan bernegara. Nah, jadi cara pandang suatu bangsa terhadap lingkungannya itu menghasilkan sebuah wawasan nasional. Dan wawasan nasional ini kemudian akan merujuk kepada visi dan misi bangsa untuk mencapai tujuan dan mencapai hal yang diinginkan mengenai sesuatu hal yang mengenai keinginannya di masa depan, atau ya bisa kita bilang impian, tujuan sebuah bangsa atau visi sebuah bangsa. Oke, baik. Bertele-tele ya, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian kita masuk kepada perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia itu yaitu salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang wilayahnya itu sendiri dianggap sebagai suatu kesatuan atau sebuah Lebensraum yang utuh. Lebensraum itu juga bisa kita bilang dengan ruang hidup. Nah, jadi kalau bisa kita bilang, jadi wawasan Nusantara, wawasan nasional adalah konsepsi politik yang menganggap bahwa sebuah wilayah adalah suatu ruang hidup yang utuh.
Dan konsepsi wawasan Nusantara ini yaitu pandangan bangsa yang didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan tempat tinggalnya. Dan kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa mengenai tujuan negara tersebut untuk masa depan. Kalau digabungkan antara visi wawasan nasional dengan visi negara, menghasilkan wawasan Nusantara menjadi bangsa, maksud saya menjadi sebuah bangsa yang menganggap wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, itu tentang cara pandang. Sekarang kita masuk kepada latar belakang wawasan Nusantara. Jadi, latar belakang wawasan Nusantara itu ada yang pertama dari aspek histori atau sejarah. Nah, rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia pernah merasakan dijajah dan pernah merasakan dipecah belah. Dengan adanya dua faktor itu menjadikan bahwa wawasan Nusantara adalah suatu wilayah yang harus dijadikan sesuatu kesatuan yang utuh. Dengan dulu pernah kita dijajah, pernah kita merasakan ditindas, dan bahkan ada namanya politik divide et impera, atau tidak hanya penjajah yang menjajah negaranya sendiri, bahkan ada sebuah bangsa yang juga menghancurkan bangsanya sendiri dengan cara membela negara lain atau membela orang-orang penjajah, atau bisa kita sebut dengan pengkhianat. Kemudian ketika kita merasa dijajah dan kita terpecah belah, sehingga kita merasa kita harus mempertahankan wilayah yang kita punya sekarang. Kemudian apalagi adanya Ordonansi 1939 yang dimana perairan Hindia Belanda milik kita yang sejauh 3 mil diakui sebagai kepemilikan internasional atau diakui sebagai perairan bebas yang tentunya memiliki kerugian besar terhadap bangsa kita. Sehingga kemudian untuk menciptakan visi misi bangsa kita itu tidak cukup, maksud saya tidak dalam waktu yang singkat loh ya. 12 tahun lamanya kita mempertahankan, kita berjuang mempertahankan wawasan nasional, wawasan Nusantara, hingga akhirnya kita bisa merdeka dan kita bisa bebas pada tahun 45. Nah, itu sedikit tentang latar belakang wawasan Nusantara. Kita masuk kepada kekuasaan wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kan kita tahu wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang bisa dibilang kecil, cuman ada beberapa keunikan. Maksudnya, meskipun kecil, wilayah Indonesia itu memiliki berbagai macam keunikan yang bisa menjadi ciri khas di negara luar. Contohnya, misal negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negara Indonesia memiliki ciri khas negara maritim. Kemudian kita berada di posisi silang. Kita mempunyai 2 jalur pegunungan. Kita berada di jalur khatulistiwa. Kemudian kita juga mempunyai 2 iklim atau 2 musim yang bisa dikenal dengan iklim tropis. Dan juga kita memiliki banyak flora dan fauna yang bisa dikembangkan sebagai sumber daya untuk kesejahteraan nasional, dan ada juga beberapa lainnya. Kemudian dari latar belakang ada juga hakikat wawasan Nusantara. Apa sih hakikat dari wawasan Nusantara? Kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai aparat negara, kita harus bersikap, bertindak, dan berpikir secara utuh dan menyeluruh untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi. Dari kedudukan wawasan Nusantara, yaitu ada Pancasila sebagai landasan ideal, ada Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai landasan konstitusional, ada GBHN sebagai struktur strategi nasional yang berlandaskan operasional. Kemudian ada juga ketahanan nasional sebagai yang berlandaskan konsepsional, dan ada juga tujuan yang berlandaskan visional. Jadi apa sih? Tadi kita bahas tentang latar belakang, pengertian, hakikat, dan lain-lainnya. Kemudian apa sih fungsi dan tujuan dari wawasan nasional atau wawasan Nusantara? Jadi begini, fungsi dari wawasan Nusantara itu sendiri yaitu kita mempunyai rambu-rambu
Kita mempunyai batasan, kita mempunyai pedoman, dan kita mempunyai motivasi untuk menentukan kebijakan dalam mempertahankan wilayah Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu untuk fungsi. Tujuannya ada dua, ada tujuan nasional dan ada tujuan ke dalam. Tujuan nasional itu seperti terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan tujuan ke dalam yaitu untuk mewujudkan mewujudkan kesatuan segenap aspek dalam segi alamiah atau sosial. Itu tujuan dari wawasan Nusantara. Baik, kita masuk kepada poin kedua. Tadi materi kita tentang wawasan nasional sebagai geopolitik Indonesia. Kita sudah selesai membahas tentang wawasan nasional. Sekarang kita bahas tentang geopolitik. Nah, apa sih geopolitik? Geo artinya bumi dan politik artinya kekuatan untuk kebijaksanaan nasional. Jadi, geopolitik adalah penyelenggaraan negara yang kebijakannya dihubungkan dengan masalah geografi atau masalah wilayah. Ada juga beberapa teori dari geopolitik ini, ada dari Friedrich Ritzel, ada dari Rudolf Jelen, ada dari Karl Hoesven. Dan kemudian kita masuk untuk wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah pandangan baru terhadap faktor-faktor geografis wilayah negara dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan geografis berdasarkan pengetahuan ilmiah. Dari dasar pemikirannya, geopolitik dibutuhkan untuk pembinaan politik nasional berdasarkan situasi kondisi geografis yang majemuk. Dasar pemikiran wawasan Nusantara itu sendiri terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan. Lalu tujuan dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ada dua. Yang pertama tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Tujuan keluar singkatnya kita bahas ruang lingkupnya internasional seperti perdamaian dunia, kerjasama dengan negara lain, contohnya PBB. Kemudian ada juga tujuan ke dalam. Nah, tujuan ke dalam itu ruang lingkupnya nasional seperti ada aspek politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Yang terakhir yaitu manfaat dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Jadi manfaatnya ada beberapa, di sini saya bacakan. Yang pertama, Indonesia, negara kita diterima atau diakui negara lain. Seperti yang kita tahu, syarat suatu negara bisa dikatakan sebuah negara yaitu memiliki wilayah yang dapat diakui oleh negara-negara lain. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai salah satu integrasi nasional. Yang ketiga menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah yang harusnya kita pertahankan. Yang keempat potensi sumber daya untuk kesejahteraan dan untuk masa depan anak cucu kita kelak. Kemudian yang terakhir adanya kita bisa memperluas teritorial bangsa, teritorial wilayah kita. Nah, baik. Sekian materi dari saya, jadi bisa kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yaitu cara pandang kita terhadap wilayah, terhadap lingkungan kita sendiri, dan juga bagaimana kita memanfaatkan faktor-faktor geografis dengan berdasarkan kepada perkembangan ilmiah. Kita harus bisa mempertahankan wilayah untuk integritas negara kita. Sekian materi dari saya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa mencukupi aspek-aspek yang diminta dan aspek-aspek yang dinilai oleh Ibu dosen. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.